Yang pertama, keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi, bangsa ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di dunia yang beragam ini, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bersatu. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan toleransi. Namun realitanya, beberapa di antara kita masih ada yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap individu, menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan agama mereka, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah ataupun praktik keagamaan mereka. Merasa bahwa keyakinan kita adalah yang paling benar, bahkan kita sering menyalahkan keyakinan orang lain, membuat kita yang harusnya bisa bersatu malah terpecah belah. Maka, di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini, muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, i'tidal adil, dan tawazun, berimbang. Dalam konteks ini, moderasi berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Di era digital ini, media sosial menjadi jembatan komunikasi yang menghubungkan kita. Media sosial bukan hanya platform untuk berbagi informasi, tetapi juga alat untuk membentuk opini publik. Setiap postingan, setiap komentar memiliki potensi untuk membangun atau merusak. Dalam konteks sosiologi komunikasi, kita memahami bahwa pesan yang moderat dapat menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Mari kita gunakan media sosial untuk mengedukasi, bukan hanya untuk menginformasikan. Kita bisa memanfaatkan hashtag, kampanye, dan konten kreatif untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan pengertian. Ketika kita berbagi pesan moderasi, kita berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis. Setiap dari kita memiliki peran. Mari gunakan kekuatan media sosial untuk menyebarkan pesan positif. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Yang kedua, harmonisasi dalam keberagaman. Nilai-nilai harmoni dalam keberagaman yaitu ada 5. Yang pertama, toleransi, hidup berdampingan dalam damai. 2. Menghargai perbedaan, saling memahami pendapat orang lain. 3. Keteladanan, menjadi contoh baik dalam sikap dan tindakan. 4. Keadilan, memperlakukan semua secara adil. 5. Musyawarah, bermufakat untuk solusi bersama. Contoh-contoh konflik yang terjadi di Indonesia. Beberapa contoh konflik yang pernah terjadi di Indonesia ada 6. Yang pertama, konflik Aceh pada tahun 1976 sampai 2005. Gerakan Aceh Merdeka GAM menuntut kemerdekaan dari Indonesia, berakhir dengan perjanjian damai dan otonomi khusus. Yang kedua, konflik Papua pada tahun 1969 sampai sekarang. Gerakan kemerdekaan Papua menuntut kemerdekaan dari Indonesia masih berlangsung. Yang ketiga, konflik Ambon pada tahun 1999 sampai 2002, konflik antara komunitas Muslim dan Kristen karena sentimen agama dan persaingan ekonomi. Yang keempat, konflik Sempit 2001, konflik antara suku Dayak dan Madura karena persaingan ekonomi dan perbedaan budaya. Yang kelima, konflik Tolikara pada tahun 2015, konflik karena penolakan pembangunan gereja. Yang keenam, konflik revisi Undang-Undang KPK dan KUHP pada tahun 2019. Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat menentang revisi Undang-Undang KPK dan KUHP karena dianggap melemahkan lembaga KPK.
4. Solusi penyelesaian konflik yang terjadi di Indonesia. Solusi penyelesaian konflik di Indonesia bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti 1. Dialog dan mediasi. Mengadakan dialog antara pihak-pihak yang bertikai untuk mencari solusi bersama. Kedua, negosiasi. Melakukan negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan. 3. Pendidikan dan sosialisasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerukunan. 4. Reformasi hukum. Memperkuat sistem hukum dan menegakkan hukum untuk mencegah konflik. Yang kelima, pembangunan ekonomi. Meningkatkan pembangunan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial.